P3 harus membuka diri kepada siapapun yang siap bertanding untuk menjadi ketua umum. Tentu sebagai upaya bagaimana P3 ke depan bukan hanya lolos ke parlemen, tapi menjadi partai politik yang relatif kompetitif dan semakin diperhitungkan oleh siapapun di negara kita, termasuk diperhitungkan oleh aktor-aktor kekuasaan, aktor-aktor politik yang ada di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang bursa pemilihan ketua umum P3 yang belakangan ini secara perlahan sudah mulai berhembus ke permukaan. P3 adalah Partai Persatuan Pembangunan, adalah partai politik Islam paling tua di Indonesia, dan untuk yang pertama kalinya dalam Pileg 2024 yang lalu tidak lolos ke parlemen. Kalau kita kalkulasi, pemilihan umum, terutama Pileg 2029, itu memang terbilang masih cukup lama, sekitar 4,5 tahun lagi. Tapi sepertinya memang semua partai politik sedang ancang-ancang dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi pemilu di 2029 yang pastinya akan sangat dinamis. Karena di 2029 ambang batas parlemen itu tidak lagi 4%, mungkin bisa berkurang. Yang penting di bawah 4%, itu sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kalau kemarin-kemarin kita mendengarkan bagaimana soal kemungkinan suksesi kepemimpinan orang nomor 1 di PSI, kali ini kita akan bicara tentang siapa kira-kira nominator ataupun sosok yang dinilai layak untuk menjadi ketua umum P3. Kalau kita mendengarkan pernyataan dari sejumlah politisi P3, sebut saja salah satunya adalah Gus Romi, atau Romah Hurmuzi, berulang kali menyampaikan dalam berbagai kesempatan pernyataan-pernyataan terbuka di media ataupun di podcast, memang secara prinsip P3 itu membuka seluas-luasnya kepada siapapun untuk meramaikan pemilihan ketua umum P3 tanpa harus misalnya berpegang teguh pada ADART, karena di ADART P3 itu sepertinya memang calon ketua umum adalah mereka yang minimal harus menjadi pengurus inti di DPP. Tapi kata Romah Hurmuzi, kalau tidak salah dalam pernyataannya, P3 harus membuka diri kepada siapapun yang siap bertanding untuk menjadi ketua umum. Tentu sebagai upaya bagaimana P3 ke depan bukan hanya lolos ke parlemen, tapi menjadi partai politik yang relatif kompetitif dan semakin diperhitungkan oleh siapapun di negara kita, termasuk diperhitungkan oleh aktor-aktor kekuasaan, aktor-aktor politik yang ada di negara kita. Kalau kita hitung satu persatu bermunculan sejumlah nama yang disinyalir masuk bursa, ya minimal nama-nama ini dikaitkan dengan soal kemungkinannya untuk menjadi ketua umum P3. Nama-nama ini ada yang dari internal P3, ada yang dari eksternal P3. Sementara nama-nama yang dari internal P3 itu muncul pertama adalah Mardiono, yang saat ini adalah ketua umum P3. Kemudian juga muncul nama Romah Hurmuzi, yang saya kira memang salah satu politisi yang cukup aktif memberikan statement-statement politik, terutama terkait dengan situasi yang berkembang di P3. Kemudian muncul nama Sandiaga Uno, yang keempat itu muncul Taj Yassin, beliau ini adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah kali ini, dan kemudian juga muncul nama Arwani Tomafi, posisinya sebagai Sekjen P3. Artinya kalau kita hitung satu persatu, ada sekitar nama 5 orang dari internal P3 yang dikait-kaitkan, punya potensi dan punya keinginan soal mereka yang ingin menjadi orang nomor 1 di partai Islam ini. Saya ulangi, ada Mardiono, ada Gus Romi, ada Sandiaga Uno, kemudian ada Taj Yassin, dan ada Arwani Tomafi. Di luar kader-kader internal P3, muncul nama-nama yang dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya dari pihak eksternal, potensial, untuk menjadi ketua umum P3. Mereka itu adalah Gus Ipul, disebut-sebut. Gus Ipul ini adalah pengurus PBNU, dan saat ini adalah Menteri di era pemerintahannya Pak Prabowo, Menteri Sosial. Kemudian muncul nama Pak Dudung Abdurrahman, mantan Kasat. Dan yang ketiga itu ada nama Pak Andi Amran Sulaiman, posisinya sebagai Menteri di eranya Pak Prabowo, kalau tidak salah, Menteri Pertanian. Dan yang keempat itu ada Pak Agus Suparmanto, kalau tidak salah beliau ini adalah mantan Menteri Perdagangan. Ini adalah sejumlah nama yang dikait-kaitkan dengan soal kemungkinan akan menjadi orang nomor 1 di P3. Namanya isu, namanya gosip pastinya akan selalu bermunculan,
Tapi nama-nama ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa. Nama ini pasti dikaitkan dengan soal kemungkinannya bagaimana tokoh-tokoh ini ya memang sepertinya dilobi, sedang diyakinkan untuk berkontribusi dan menjadi orang penting di Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu bagi saya secara prinsip siapapun yang menjadi Ketua Umum P3 harus ada dua hal yang mesti direfleksikan. Pertama, yang menjadi Ketua Umum P3 itu memiliki beban yang cukup luar biasa, terutama membawa P3 lolos ke parlemen. Ini adalah syarat yang saya kira siapapun yang menjadi Ketua Umum, PR terbesarnya, wajib hukumnya membawa P3 kembali ke parlemen dan tampil sebagai partai Islam yang kemudian kembali bagaimana kekuatan politik mereka di Senayan kembali diperhitungkan dan sangat layak disebut sebagai partai Islam yang kemudian menunjukkan taring dan kekuatan-kekuatan politiknya. Tentu bukan perkara gampang. Karena apapun judulnya, ketika P3 itu tidak lolos ke parlemen di 2024, ini tentu harus ada semacam reorganisasi kekuatan politik yang mesti dikonsolidasi oleh P3. Bagaimana P3 itu tampil sebagai partai yang mampu merebut kepercayaan publik, mampu merebut basis pemilih, terutama untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilih, sehingga P3 nantinya di Pileg 2029 akan terpilih kembali sebagai partai politik yang lolos ke parlemen. Oleh karena itu PR untuk lolos ke parlemen saya kira bukan PR yang sangat mudah. Ini PR besar. Siapapun yang menjadi Ketua Umum P3 nantinya, baik Ketua Umum P3 itu apakah dari internal ataukah dari pihak eksternal. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tentu P3 itu sudah mengkalkulasi, semacam melakukan refleksi secara terbuka, apa sepertinya yang membuat mereka itu tidak lolos ke parlemen untuk yang pertama kalinya di Pileg 2024 yang lalu. Kalau saya hitung rata-rata, sepertinya ada beberapa argumen kenapa P3 itu tidak lolos ke parlemen di Pileg 2024. Tentu ini tidak bisa dilepaskan yang pertama bahwa sebenarnya jauh-jauh hari banyak-banyak survei yang kemudian memprediksi bahwa P3 itu tidak akan lolos ke parlemen di 2024. Saya kira begitu banyak publikasi survei yang secara kredibel sudah memprediksi susah sebenarnya bagi P3 itu lolos ke parlemen ya karena memang begitu banyak persaingan yang cukup ketat terutama untuk meyakinkan basis pemilih yang ada di bawah. Wajar kalau kemudian ketika 2024 P3 itu tidak terlolos ke parlemen, itu kan seakan-akan mengkonfirmasi bagaimana survei sebenarnya sejak awal mendeteksi bagaimana akar kekuatan politik P3 itu tidak sekuat seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Nah yang kedua saya kira kenapa P3 itu tidak lolos ke parlemen, kalau dari data-data yang kita punya, sepertinya memang antara keputusan elit P3 untuk mendukung pilpres tertentu itu berbeda dengan keinginan yang diinginkan oleh akar rumput. Misalnya secara politik, elit P3 itu di pilpres mendukung pasangan, misalnya Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, sementara kalau kita membaca argumen survei, basis konstituen P3 itu lebih banyak sebenarnya lebih memilih untuk memberikan dukungan politik kepada Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Itu artinya apa? Dalam konteks bagaimana elit P3 yang kepentingan atasnya itu memberikan dukungan kepada Ganjar dan Mahfud, sementara level grassroots-nya P3 itu lebih condong untuk memberikan dukungan politik kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ada jarak yang tidak ketemu antara kepentingan elit dan basis massa oleh mereka. Oleh karena itu, menghadapi pemilu legislatif 2029 tentu tak ada cerita lagi bagi P3 bagaimana kekuatan politik, konsolidasi politik, keinginan politik antara pemilih di bawah, kemudian pemangku kepentingan seperti pengurus-pengurus inti P3 itu harus sinkron. Jangan sampai lagi terbelah, akarnya itu ingin ke Anies, tapi kemudian elitnya kepada Ganjar. Ke depan tentu sebagai upaya untuk menyatukan dan mengonsolidasi kekuatan politik P3 tujuannya lolos ke parlemen, maka semua keinginan politik, elit, dan kemudian para pendukungnya harus dikompromikan. Nah yang ketiga, faktor kekalahan kenapa P3 itu tidak lolos ke parlemen, sepertinya memang P3 itu gagal mampu membaca kecenderungan pemilih yang kemudian itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Harus kita akui, 2024, pemilih muda, khususnya yang umur 17 tahun hingga 40 tahun, hampir mayoritas, sekitar 60%. Sementara mereka yang umurnya 17 hingga 40 tahun adalah pemilih-pemilih yang tidak terlampau ideologis, tidak terlampau suka dengan jargon-jargon yang sifatnya formalistik,
ataupun misalnya substansi dan artifisial politik yang terlampau kaku. Ini yang sepertinya gagal dibaca oleh elit-elit dan politisi P3. Sehingga wajar kalau kemudian di Pileg 2024 yang lalu mereka ini tidak mendapatkan dukungan lagi di parlemen. Karena ada jarak, ada distingsi yang kemudian membuat pemilih-pemilih P3 yang sifatnya tradisional berbasiskan di daerah, terutama di pesantren-pesantren, itu kegagalan melakukan elan vital dan konsolidasi bagaimana menyelami pemilih-pemilih yang sebenarnya begitu banyak pemilih muda. Kalau kita sebut umur 17 hingga 40 itu dengan pemilih muda yang saya kira preferensi politiknya agak berbeda dengan pemilih-pemilih P3 yang sebelumnya. Oleh karena itu, ke depan menghadapi Pileg di 2029, saya kira memang P3 sudah harus mulai penghitung di tengah pemilih muda yang akan terus bertambah, di mana potret mereka itu adalah potret pemilih yang cukup dinamis, tidak terlampau ideologis, tidak terlampau kaku, dan bahkan tidak terlampau suka dengan jargon-jargon besar. Karena anak muda ini menganggap politik itu hanya sebatas sesuatu yang sifatnya sederhana, politik itu hanya sebatas sesuatu yang simpel, dan politik itu tidak terlalu menegangkan, seperti platform-platform politik di masa-masa zaman dahulu kala. Oleh karena itu, keharusan untuk melakukan refleksi kenapa P3 tidak lolos ke parlemen, ini harus dijadikan sebagai bekal. Siapapun nantinya yang menjadi ketua umum P3, PR-PR besar, bolong-bolong ini harus dibenahi. Sehingga kemudian P3 itu tampil menjadi partai politik Islam kembali untuk mendapatkan dukungan dan lolos ke parlemen. Inilah yang saya sebutkan. Kenapa Muktamar P3 itu menjadi penting? Karena harus kita akui, ini adalah partai politik Islam yang tertua di Indonesia. Banyak pihak yang sedih ketika 2024 kemarin P3 itu tidak lolos ke parlemen. Apapun judulnya, P3 ini adalah partai Islam tertua. Dan untuk pertama kalinya tidak lolos ke parlemen. Wajar kalau kemudian ketika muncul wacana soal Muktamar P3, muncul nama-nama yang akan bertanding, baik dari pihak internal ataupun eksternal, banyak doa dan harapan. Semoga P3 itu lolos ke parlemen, tentu dengan cara mendiagnosa, mencari solusi dari persoalan-persoalan. Kenapa selama ini ketika P3 itu tidak lolos ke parlemen, harus dicarikan jalan keluarnya. Tentu harapannya P3 itu bisa lolos ke parlemen kembali. Oleh karena itu, bagi saya, ini adalah momentum sebenarnya bagi P3 untuk segera merespon bagaimana kegagalan mereka dalam Pileg kemarin, dijadikan sebagai bekal, dijadikan sebagai cambuk, dan dijadikan sebagai masukan supaya mereka nantinya terpilih lagi ke parlemen. Oleh karena itu, tentu Muktamar P3 yang konon katanya akan dilaksanakan di bulan Agustus atau September, ini bukan hanya sebatas ajang seremonial, pergantian ketua umum secara berkala, bukan hanya sebatas formalitas, tapi secara prinsip harus merumuskan bagaimana strategi konkret, langkah-langkah politik yang konkret yang mestinya diambil oleh P3 untuk kembali mendapatkan kepercayaan rakyat, lolos ke parlemen untuk yang kesekian kalinya. Tidak mudah, jalan yang mesti dilalui oleh P3 untuk lolos ke parlemen cukup berliku dan cukup mendaki. Tapi dalam politik adalah segala sesuatu cukup dinamis. Hari ini boleh tidak lolos ke parlemen, tapi di masa-masa yang akan datang, pastinya kesempatan itu akan selalu muncul lolos ke parlemen. Tergantung bagaimana kerja dan usaha. Ada satu pepatah yang mengatakan, yakinlah bahwa pastinya ada cahaya di ujung terowongan. Ini yang mestinya harus dijadikan semangat oleh P3. Lolos ke parlemen itu adalah target manis yang mesti harus mereka prioritaskan. Terakhir, sebagai sebuah kesimpulan, kalau kita mau hitung rata-rata, pemilih di kita, iman politik pemilih di kita itu kan selalu berubah. Kita bisa cek hasil pileg ya, dari satu pemilu ke pemilu yang lain. 99 yang menang itu adalah PDIP, 2004 maksud saya yang menang adalah Golkar, 2009 itu yang menang adalah Demokrat, 2014 itu yang menang adalah PDIP, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya sebut sebagai perputaran bagaimana pemilih-pemilih kita terkait dengan pileg itu selalu berubah. Setiap pemilu, setiap rezim ada saja kekuatan-kekuatan politik yang saya kira ini bagian dari dinamisasi untuk mengonsolidasi sebagai sebuah dukungan. Ingat 99 hasil pilegnya yang menang itu adalah PDIP. Tapi ingat lagi 2004 yang menang adalah Golkar. Dan ingat lagi 2009 yang menang pilegnya itu adalah Partai Demokrat. Dan ingat lagi 2014 yang menang pileg itu adalah PDIP. Gitu artinya apa?
Pemilih kita soal pileg itu masih goyang-goyang. Tergantung kerja politik, bagaimana konsolidasi dilakukan di bawah, dan yang paling penting, sosialisasi dan meyakinkan pemilih di bawah. Itu sebisa mungkin harus mulai dilakukan sejak hari ini. Mengingat pemilu masih cukup lama, terhitung 4,5 tahun lagi. Waktu yang cukup panjang, waktu yang bisa dimaksimalisasi oleh P3, tentunya untuk kembali lolos ke parlemen. Saya kira di situ, salam politik Seun-Seun, pastinya mantap, semantap-mantapnya. Sekali lagi, siapapun yang jadi ketua umum P3 harus mampu mengantarkan P3 lolos ke parlemen. Bapak Ibu semua, kira-kira di antara begitu banyak nama-nama yang bermunculan, yang tadi saya sebutkan satu persatu, kira-kira siapakah yang layak untuk menjadi ketua umum P3? Apakah Pak Mardiono layak untuk menjadi ketua umum P3 kembali? Apakah Gus Romi atau Romahur Muzi juga layak jadi ketua umum P3? Apakah Sandiaga Uno juga layak sebagai ketua umum P3? Apakah Gus Yassin atau Taj Yassin dan Arwani Tomafi juga layak menjadi ketua umum P3? Ini tentu harus kita uji ke publik dan tentu bagaimana keinginan P3 di masa-masa yang akan datang. Termasuk apakah nama-nama eksternal seperti Gus Ipul, kemudian Pak Dudung, Pak Amran Sulaiman, Pak Agus Suparmanto adalah juga layak untuk memimpin P3. Tujuannya adalah supaya P3 tampil sebagai partai politik yang lolos ke parlemen. Di antara sekian begitu banyak nama ini, Bapak Ibu semua, kira-kira siapa yang dianggap paling layak untuk menjadi ketua umum P3? Sangat layak untuk kita nantikan muktamar P3 nantinya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.